Ya, selamat pagi pemirsa. Sedikit lagi tentang lanjutan dari apa yang saya sampaikan dalam waktu talk pada kemarin. Pada pagi ini Kamis 29 Agustus 2024. Kalau tadi kita bicara tentang hidup ini adalah ujian, darul imtihan gitu. Nah, ini adalah lanjutannya. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tuh untuk kita menggapai ke sana ada ikhtiarnya, ada usahanya. Kan Anda mungkin familiar dengan yang namanya SIUP. Tahu SIUP gak? Surat izin untuk pendirian usaha. Ya. Tapi kalau kita artikan dari sudut pandang yang lain, SIUP itu juga bisa berarti S-nya adalah sabar, I-nya adalah ikhtiar, U-nya adalah usaha, P-nya adalah percaya atau iman, ya. S-nya sabar, I-nya iman, bisa juga P-nya percaya, P-nya pasrah kalau mau. Jadi sabar, ikhtiar, usaha, pasrah, ya. Atau sabar, iman, usaha, pasrah. Sama kayak kemarin yang saya selalu bilang, do it, D-O-I-T. Doa, ikhtiar, tawakal, ya. Ya, itu SIUP. Sabar, ikhtiar, usaha, pasrah. Atau mungkin Anda familiar dengan kata siap. Kalau dari sudut pandang lain, siap itu juga punya kepanjangan, ya. Sabar, ikhtiar, sabar, ikhtiar, amanah, pasrah. Ya. Kenapa amanah? Ya karena kita dipercaya untuk kita dipercaya Allah untuk melewati ujian yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Makanya kita diamanahkan. Tapi kayaknya lebih pas SIUP, ya. Sabar, ikhtiar, usaha, pasrah. Gitu. Jadi usaha dulu, ikhtiar dulu, baru pasrah. Jangan sabar terus pasrah gitu aja. Ya enggak dong. Atau doa terus langsung tawakal. Enggak ada itu. Atau kalau mau DUIT, duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya, nggak bisa kita main langsung doa terus wah udahlah tawakal aja, udah pasrah aja gitu kan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi yang paling penting kita kalau ingin mendapatkan sesuatu ya kita usaha dulu, ikhtiar dulu. Kan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berusaha merubah nasibnya sendiri. Jadi ada usahanya. Nah, kita di dalam agama Islam ini kan diajarkan untuk beriman kepada qada dan qadar. Kalau qada itu kan memang yang sudah pasti terjadi, yaitu hidup dan mati. Kalau qadar ini kita mengimani ketentuan Allah, kita mengimani apa yang sudah menjadi takdir Allah, tapi takdir ini bisa dirubah. Bisa dirubah melalui apa? Melalui usaha. Ingat, kita tidak ditakdirkan miskin. Tapi kalau mau kaya, ya ikhtiar, usaha. Kita tidak ditakdirkan sakit atau berpenyakit. Ya tapi kalau kita mau sehat ya ada ikhtiar, ada usaha. Gitu loh. Kita tidak ditakdirkan bodoh, ya. Ya tapi kalau mau pintar, mau cerdas, mau intelektual, ya ada ikhtiarnya, ada usahanya. Dan di situ ada peran apa? Sabar. Ada kesabaran, kan?
Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman, ya kan? Asta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, artinya apa? Kita diminta banyak bersabar. Sabar itu juga termasuk bagian dari usaha. Sabar itu juga termasuk bagian dari ikhtiar. Sabar itu juga termasuk ujian. Mana bisa kita melewati ujian kalau kita nggak sabaran, ya kan? Coba kita pikirkan ke sana. Ya, ujian itu harus kita lewati dengan apa? Dengan kesabaran. Orang mau jadi kaya raya apapun itu pasti dengan ragam kesabaran. Karena ada beragam ujian untuk orang itu bisa mencapai top, bisa mencapai puncak. Ya kan? Kita mendaki puncak gunung nggak bisa nggak sabaran. Harus sabar. Kenapa? Mendaki puncak gunung saja banyak tantangannya. Gak usah deh kita bicara gunung-gunung yang tinggi-tinggi deh. Standar aja kayak Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango yang dekat dengan Jakarta sini, ya. Itu naik ke puncak Gunung Salak, ke puncak Gunung Gede, puncak Gunung Pangrango, itu aja perlu kesabaran, guys. Perlu kesabaran, perlu usaha, perlu ikhtiar, perlu persiapan. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Makanya jadi para pemirsa yang budiman, yuk renungin lagi ya, bahwa di dalam hidup ini tuh kesabaran adalah segalanya. Ikhtiar itu segalanya, teman-teman. Karena hidup ini sekali lagi adalah darul imtihan, tempatnya beragam ujian, dan tempat dimana takdir itu bisa banyak berubah, gitu loh, ya. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi pengangguran. Contoh lainnya. Ya tapi kalau mau dapat kerja, dapat bisnis, dapat usaha, dapat proyek, ya ada usahanya dong, ada ikhtiarnya dong. Gak bisa kita hanya main pasrah, tawakal, doa gitu, gak bisa. Gak bisa begitu. Ya. Contoh lain, kita mau punya asisten rumah tangga yang udah bisa semua. Bisa masak, bisa beberesan rumah, bisa nyuci, bisa jemur, bisa nyetrika. Pengalamannya banyak. Lah, itu juga perlu usaha, itu juga perlu ikhtiar. Gak bisa hanya main doa terus pasrah tawakal gitu. Gak bisa begitu. Modal dompet gitu loh. Modal doa, males, pasrah, ya kan? Males, pasrah, egois, ya kan? Tolol pula. Ya enggak begitu. Ya kan, dompet, doa, males, pesimis, tapi tawakal, nggak bisa begitu. Ya, tapi ubah dompet itu menjadi doa. Doanya adalah doa. M-nya adalah, mau tahu apa? Bukan males atau mager, ya. M-nya mandiri, ya. M-nya mandiri. P-nya bukan pesimis. P-nya
petarung. PE-nya tuh petarung. Tawaru tawakal. Ya. Tapi ingat, kita tidak bertarung dengan orang lain dalam hidup ini. Kita bertarung dengan diri kita sendiri. Ya. P-nya juga bisa dibilang positive energy. PE, positive energy. Harus punya energi yang positif. Harus punya getaran yang positif. Makanya orang bilang positive vibe only. Nah, itu. Ya, gimana kita mau berhasil kalau energi kita negatif? Itu enggak. Jadi gitu teman-teman semua. Makanya ya, makanya dalam hidup ya, percaya deh, kalau kita banyak sabar, banyak ujian yang akan terlewati dengan mudah dengan izin dari Allah. Ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan ada ikhtiarnya, ada usahanya. Karena kita bukan wali. Ketika kita mohon doa kepada Allah, langsung Allah kabulkan saat itu juga gitu. Enggak, teman-teman. Tapi kita yang bukan wali Allah ini adalah ketika kita meminta doa kepada Allah, Allah cicil. Ada memang yang Allah berikan saat itu juga gitu. Tapi ada yang Allah berikan nanti-nanti. Pada waktu yang tepat. Pada waktu yang pas. Bahkan Allah ganti nanti pada saat sudah kita berada di akhirat gitu. Jadi banyak berhusnuzon aja, banyak berprasangka baik ya. Hidup ini adalah pilihan, maka pilihlah untuk hidup bahagia bersama sabar, ikhtiar, usaha, dan tawakal. Selamat pagi, selamat aktivitas.